Yeah. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hearing listeners, Professor Asprahman, Professor Isman Salija, and Professor Sahril. Today, Irwan scheduled to attend the thesis examination, and now he is ready. Let's firstly, before examination, let's listen to Kasmin's presentation for the revision based on the suggestions, comments from the examiners and supervisors in the previous slide on research results. So, Kasmin present the revisions, yeah, based on the suggestions in the main, and then you present the overall in short. Here is Kasmin's presentation. You can share your presentation. Ya, silakan. Waalaikumsalam.
Kalau bukannya cukup catatannya untuk yang dinilai terdapat itu sudah seminar proposal. Karena kan belum masih ada betul proposal. Iya, tapi harus ini dulu. Kalau kita tahu tak? Hah? Iya, betul seminar proposal bukan. Kenapa ada mata kuliah? Hmm. Aku tanya dulu, sama dia. Kamu dia dari Peribata, Pradina Sastra Indonesia. Kemarin ada datang saya tolak karena tertulis di sini pemenang proposal. Itu pemenang proposal dipilihkan atau tidak? Hah? Kenapa ada yang terpilih seminar proposal?
Assalamualaikum. Ini ada mahasiswanya, kenapa ini? Justru ini mau minta keterangan bebas UKT. Nah, tapi saya lihat itu di KRS-nya masih ada kuliah, seminar proposal, tesis, skripsi. Apakah itu seminar proposal berdiri sendiri sebagai mata kuliah atau bagian dari skripsi? Nah, hal itu diprogramkan pada saat semester ini, toh? Nah, kemarin saya tidak tanda tangan sebagai satu mata kuliah. Nah, ya tuh. Apakah itu dikerjakan atau tidak? Kenapa lama sekali presentasinya ini? Gitu. Kemarin itu saya sudah tahu. Nah, kalau begitu sebentar ya, saya ketemu dulu dengan Oke. Nah, temannya kemarin saya sudah tahu. Ya, untuk menunggu dulu. Ya, very good presentation, Kasmin. Thank you. And okay. Yeah, will be the first Pak Saril ya. Ya, Pak Saril. Ke apa namanya? Ke kali gangguannya dia. Hah? Kenapa? Iya, tapi kenapa Pak? Apa? Halo, tunggu dulu. Sekali gangguannya ini. Profesor dulu, karena ada mahasiswa di sini. Oh ya, Profesor ini keluar masalahnya. Ya keluar, jangan kedengaran di sini. Saya tutup dulu. Oh ya, Pak Kisman dulu karena Pak Aspa ini. Oh ya, baru ya sudah masuk. Ya, Pak Aspa. Ini masih ya, belum. Tadi kurang stabil, hilang. Oh iya, silakan. Saya dengar. Oke, baik. Kasmin ya. Saya hanya ingin mendengar penjelasan Anda yang di abstrak saja dulu. Abstrak. Boleh perlihatkan abstraknya? Ya, share abstraknya, Kasmin. Share abstraknya dulu. Bisa dilihat. Ya, oke. Di abstraknya bisa garis besar. Saya hanya ingin bertanya tentang kebahasaan dulu. Kalimat pertama itu mana subjeknya ya? Hapus. Mana subjek kalimatmu? Navigation. Kalinya itu hapus. Yang sebelah kiri itu supaya bisa. Oh, ya, perbesar lagi. Lagi. Oke. Oke, coba tunjukkan ke saya mana subjek kalimat di situ dan mana predikatnya.
Sebutkan subjeknya. Kemudian predikatnya. Oke, yang subjek itu noun. Nah, subjek itu kan selalu noun ya. Yang mana subjek di situ? Yang noun yang mana yang menjadi subjek? Yang intinya itu apa? Itu, Subjeknya. itu yang menjadi inti ya. Bukan profilnya, bukan profil. Terjemahannya itu apa? Bisa terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Oke, kalau dari guru bahasa Inggris itu keterangan atau apa dia itu apa keterangan atau dia inti ya? Dari guru bahasa Inggris. Keterangannya, berarti dia tidak kalau keterangan tidak bisa menjadi subjek kalimat ya. Karena dia keterangan. Oke, saya kira ini untuk pengetahuan tata bahasamu, tapi kelihatannya masih sangat minim. Oke, baik. Saya ingin Anda melihat baris ke-12 dari bawah. The result of this study. Okay. Bisa jelaskan ke saya kesimpulan yang kau ambil ini seperti apa ya? Apa maksudnya kalimat itu? Apa maksudnya temuanmu ini, the result of the study? Jadi mulai dari the result of the study, kalimat itu, ya coba. What do you mean by that conclusion or findings? Oke. Itu dari dua guru ya. Anda bilang tadi dari dua guru. Apa maksudmu di atas itu the subject of the teacher ada 5 guru ya? Bukan 5 guru. Yang mana yang kau simpulkan? Yang 2 guru atau yang Nah, yang 2 guru itu kesimpulan yang kau ambil dari pernyataan the result of the study ya, itu maksudnya. Kalau itu berarti tidak, kalau itu kan yang kualitatif kau ingin membandingkan persepsi guru dengan persepsi siswa, bukan itu ya. Yang coba lihat di atas di sampelmu itu, kau memilih berapa siswa termasuk 2 guru. Berarti kalau pernyataan itu benar,
Berarti kami membandingkan pendapat siswa dengan pendapat dua guru itu tentang kompetensi guru. Yang di atas itu ada di samplingmu ini, subjek penelitianmu itu sekian siswa dan 2 guru ya. Berarti kalau ini findingmu berarti yang siswa itu dan yang guru itu yang kau bandingkan apa sama atau tidak. Bukan di antara 2 guru itu ya. Jadi pernyataan kamu dari baris ke-12 dari bawah sampai ke bawah ini sungguh sangat membingungkan ya. Saya tidak bisa mengambil apa sebenarnya Anda temukan ya. Dari result study sampai terakhir ini, ya kalimat terakhir itu tambah membingungkan. There was statistically significant difference, sementara di kesimpulan di atasnya mereka sama gitu ya dalam menilai kompetensi mereka. Ini apanya? Artinya cara menerjemahkan data yang keperoleh itu sangat membingungkan kita yang membaca dari abstrak ini ya. Dari pernyataan itu di result study ke bawah ini kelihatannya tidak sejalan ya, apa tidak kalau disebut itu bertentangan satu dengan yang lainnya ya. Mungkin karena tidak dibedakan antara siswa dengan 2 guru dan 5 guru itu sendiri. Sebagai subjek penelitianmu ya. Bagaimana Anda menjelaskan supaya bisa temuan khususnya temuan ini yang mulai dari result study sampai terakhir itu. Bisa kau jelaskan temuan penelitianmu? Ya. Jadi perbedaannya dengan apa? Perbedaan dengan kompetensi aspek yang lain, jadi sosial dengan profesional pedagogis, atau di antara 5 guru itu? Jadi kamu membandingkan, ya bagaimana caramu untuk melihat bahwa kompetensi sosial itu signifikan perbedaannya dengan kompetensi pedagogis, kompetensi sosial personal dan profesional. Ya. Statistik tool apa yang kau gunakan? Artinya analisis.
Analisis apa yang kau pakai untuk menunjukkan perbedaan itu? Ya. Jadi hanya persentasenya lebih banyak yang sosial daripada yang lain. Maksudnya. Jadi kalau persentasenya 90-an, kemudian yang lainnya itu 80, berarti itu lebih tinggi. Ya, itu kan bukan uji statistik namanya itu ya. Kalau hanya melihat saja itu, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa secara statistik signifikan persepsi mereka terhadap kompetensinya untuk sosial dibanding dengan yang lain. Saya kira itu keliru ya. Kalau hanya persentase saja kita lihat, oh ya 90 secara signifikan lebih baik daripada atau lebih tinggi daripada yang 85 misalnya. Itu kan tidak bisa menyimpulkan bahwa itu kesimpulan yang kau sebutkan di sini very statistically significant. Padahal hanya persentase saja yang berbeda. Itu belum tentu secara statistik berbeda. Harus diuji secara statistik, ya. Uji perbedaan. Saya kira ini yang membuat saya kan tidak ada analisis perbedaan uji statistik di dalamnya. Harus ada dihipotesiskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kompetensi guru dalam aspek sosial, pedagogis, sosial, dan profesional itu harus diuji secara statistik kalau itu mau dilihat. Ya. Saya kira itu yang kalau memang mau diperbaiki, kalau mau mencantumkan hasil dengan statement yang terakhir di abstrak ini, saya kira harus diuji secara statistik, bukan persentase dan frekuensi. Ya. Kemudian iya, kalau mau disebut ini was significantly, statistically significant difference, itu harus dengan uji statistik, bukan dengan persentase. Persentase itu hanya deskriptif, penggambaran saja bahwa persepsi mereka terhadap sosialnya seperti ini, ya. Sementara yang profesional seperti ini, ya itu hanya begitu saja. Pertanyaan saya, kalau keambil dari persentase itu, apa maksudnya itu persentase di tabel yang kau tampilkan tadi? Di halaman analisis datamu itu. Apakah kalau 90 itu artinya sangat kompeten? Kenapa persentasenya yang dijadikan sebagai tingkat persepsi mereka terhadap kompetensinya? Bagaimana caranya bisa mendapatkan persentase itu yang tadi? Misalnya guru 1, guru 2, guru 3, dan seterusnya sampai 5 guru itu. Ya kan, kamu mengatakan dilihat dari persentasenya itu, maka Anda menyimpulkan ini bahwa sosial kompetensi mereka dipersepsi lebih tinggi secara signifikan daripada kompetensi mereka di aspek pedagogis dan lainnya gitu ya. Saya ingin bertanya tentang bagaimana kamu mendapatkan persentase itu dari satu orang ya. Satu orang mengisi kuesioner sekian item untuk aspek sosial. Baru Anda mencantumkan di situ persentasenya. Bagaimana caranya mendapatkan persentase? Dia mengisi angket. Jadi 5 guru itu mengisi angket. Ya. Ya. Ya.
Ya, oke. Ya, itu kan ratingnya 1, 2, 3, 4 ya. Dia mengisi 1, 2, 3, atau 4. Nah sekarang maksud saya ini persentase itu diperoleh dari mana ya? Kan guru A mengisi bahwa dia mempersepsi dirinya untuk setiap item itu 3 misalnya ya. Nah persentase itu dari mana? Ya. Ya, maksudnya ini ya betul. Jadi persen itu dari mana ini persennya ya? Persen artinya kalau bisa ya persen ini dari mana sebenarnya yang di persen? Nah, itu tidak terbalik gitu ya. Total itu maksudnya total apa? Total skor dari responden. Ya, oke. Ya, oke. Jadi Anda berapa skor yang diperoleh oleh guru dijumlahkan itu 43 misalnya dia jawabannya dibagi dengan skor tertinggi di skala itu ya. Kalau 20 itu berarti 20 kali 4 80. Ya itu Y ya. Maksudnya itu oke. Baik. Oke, kemudian ini yang terakhir, saya melihat bahwa penampilan misalnya penggambaran kompetensi misalnya pedagogik, sosial dan seterusnya itu karena per item maka agak ini bisakah ditampilkan secara 4 kompeten itu saja. Jadi misalnya pedagogiknya seperti apa, jadi nilai rata-ratanya dibuatkan grafik sehingga mudah kita lihat. Ada itu ya, yang khusus untuk 5 guru ini secara rata-rata kompetensi personalnya seperti apa,
dan dijadikan dalam satu tabel atau grafik. Jadi kalau item ini kan susah ya, karena kita tidak akan bisa membaca item dalam membaca artikel ya. Kita tidak tahu item satu itu apa ya. Lebih baik kalau disatukan saja ini personal kompeten itu seperti apa untuk kelima guru itu. Kalau masing-masing guru juga bisa, tapi tidak per item. Jadi guru 1, guru 2, guru 3, sampai guru 5, kemudian ada keseluruhannya seperti apa. Jadi perbedaan kompetensi yang dipersepsi oleh masing-masing guru bisa kelihatan. Jadi mulai dari profesional, pedagogik, personal, dengan sosial, 4 aspek itu untuk masing-masing guru seperti apa. Jadi dirata-ratakan saja presentasinya kalau diambil dari presentasi ini, bukan item, karena saya sangat sulit saya memahami kalau saya baca ini, saya tidak bisa mengambil kesimpulan apa-apa begitu. Tapi coba kalau di 4 aspek itu per guru, kemudian 4 aspek itu untuk kelima guru secara keseluruhan, mungkin itu bisa memberi gambaran. Tidak ada itu saya lihat. Akan lebih mudah dibaca. Ya. Ya. Ya, item ini yang tidak memberikan makna apa-apa kalau per item, bukan per unsur kompetensi. Jadi lebih bagus kalau langsung digambarkan profesional kompetensi untuk guru A seperti apa, guru B seperti apa, guru C seperti apa, menurut persepsinya itu boleh dilihat untuk masing-masing. Kemudian digabungkan semua, berarti kompetensi profesional mereka secara keseluruhan itu dipersepsi seperti apa, apakah tinggi atau rendah gitu ya. Jadi kalau per item begini saya tidak bisa melihat maknanya, tidak ada makna sama sekali. Saya kira itu untuk lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami untuk memberikan pertanyaan nomor 2 kamu itu ya, persepsi guru terhadap kompetensinya harusnya digambarkan begitu, bukan per item ya. Kalau per item itu tidak bisa memberikan gambaran tentang unsur kompetensi yang digambarkan per item. Oke, saya kira itu yang saya bisa sarankan. Kemudian pertanyaan saya sudah dijawab. Thank you, Prof. Susman. Ya, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira memang salah cara mengukurnya memang Kasmin ya, karena harusnya memang per apa namanya, bukan per item tapi per orang yang dihitung. Kalau kita menghitung itu tidak bisa dihitung dari saya tidak sempat lihat itu hasil perhitunganmu, hingga tidak bisa diberikan kesimpulan ya. Jadi analisisnya itu per orang. Jadi kita lihat orangnya, bisa kita lihat berapa masing-masing, bukan per itemnya. Dan banyak lagi yang tadi yang harus diperbaiki. Oke, selanjutnya kembali ke Pak Saril. Atau tidak ada Pak Saril, gambarnya Mami. Oke. Halo. Oh, ada Ji. Kira tidak ada. Halo. Ya, silakan. Ya, ini sudah. Ya, Kasmin. Nah, jadi mau diperjelas dulu ini. Yang sebenarnya Anda teliti ini berapa orang? 2 atau 5? Atau berapa? 5. Nah, lalu yang diobservasi berapa orang? 2. Hah? Kenapa 2 yang diobservasi sedangkan 5 katanya pesertanya? Apa alasanmu? Ya. Yang dianalisis statistik apa? Berapa orang? Jadi termasuk yang 2 orang yang diamati itu. Lalu persepsi yang diperoleh dari siapa? Adakah persepsi? Ada. Data kuesioner.
Itu kuesioner yang diperoleh, data-data kuesioner yang diperoleh dari siapa saja. Yang 5 orang. Ah, 5 orang. Jadi dia termasuk mereka yang mempersepsi bagaimana dirinya sendiri. Halo? Hmm. 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 Ya, apa alasan Anda menggunakan kuesioner kepada 5 orang? Apakah yang 5 orang ini tidak bisa dihubungi langsung? Ya, berhadapan begitu. Atau wawancara langsung. Kenapa yang 3 tidak, yang 3 lainnya? Ini kan hanya 5. 5 itu bisa diwawancarai. Tidak perlu pakai kuesioner. Itu orang menggunakan kuesioner kalau memang tidak bisa terjangkau. Kurang orangnya, banyak orangnya yang mau diambil. Kalau hanya 5 orang, bisa diwawancarai semua. Ya, tidak perlu digunakan kuesioner kalau hanya 5 orang, karena semua bisa terjangkau, ya, kecuali tidak bisa Anda jangkau dalam waktu yang singkat. Kita menggunakan kuesioner dan jumlahnya cukup banyak. Kalau hanya 5 tidak perlu, ya. Nanti dibahas di pembahasan tentang dia discussion nanti akhirnya dia di kekurangannya, di kekurangan penelitian ini. Kan ini kan sudah terlanjur nih. Terlalu basah. Nah, apalagi sudah COVID lagi. Terlanjur basah. Kemudian adakah persepsinya mahasiswa juga? Ada. Berapa banyak mahasiswa? Persepsi mahasiswa ada juga yang diambil. Yang ketiga. Tidak ada. Apa yang ketiga tadi? Research question ketiga? Itu ada. Tidak ada mahasiswa, maksudnya yang ada siswa. Persepsi siswa, tidak ada persepsi mahasiswa. Tidak ada persepsi mahasiswa. Siswa. Ya, tidak ada mahasiswa itu kan semester 1 kok tidak salah, apakah? Bukan perguruan tinggi. Oh ya, ya pesantren ya. Jadi ada juga persepsi siswa. Halo, ada persepsi siswa yang diambil. Berapa orang itu? Nah, itu bagaimana caranya Anda peroleh 6 orang itu?
Hmm. Hmm. Kenapa Anda sebut bilang Mas? Kenapa Anda sebut lagi mahasiswa? Tidak ada mahasiswa. Santri maksudnya. Anda bilang tadi tidak ada siswa. Kenapa kau sebut lagi mahasiswa? Kenapa? Nah, selalu mahasiswa lagi. Nanti itu kan pesantren. Apakah? Jadi hanya 6 orang siswa yang ditanya. Kenapa hanya 6 orang padahal banyak santrinya? Hmm. Tidak bisa begitu. Persepsi itu pandangan masing-masing orang. Ya, kecuali Anda katakan persepsi mahasiswa apa lalu you rata-ratakan, nah itu. Kalau Anda mau katakan perposif lagi, ya itu harus masing-masing. Lalu alasannya itu, apakah si siswa yang 6 ini betul-betul memahami kemampuan, kompetensi si guru? Nah, itu harus ditanyakan. Harus ditanyakan kepada siswa. Hah? Bagaimana? Hmm. Hmm. Iya, tapi Anda tidak punya data. Anda harus punya data bahwa dia menyatakan saya mengenal dengan baik guru A, guru B, guru C, guru D, dan seterusnya. Nah, bagaimana? Apakah Anda tahu bahwa dia ini pernah misalnya ikut pelatihan tentang apa? Pelatihan tentang apa untuk meningkatkan kompetensinya? Nah, itu. Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Berikutnya Prof. Sisma. Oke, kasih Prof. Baso ya. Saya hanya, tapi saya ada tadi yang Prof. Baso ya, Prof. Baso tadi saya pikir ini saya juga seperti itu tadi tentang ke 5 guru tadi, kemudian nanti dikaitkan 5 unsur profesional English teacher, ya. Nah, hanya sekarang itu ya mungkin karena ini menyangkut masalah tadi kategorisasi tadi, mungkin ya kamu ini perlu tahu tentang apa sih itu yang dimaksud dengan setiap komponen tadi profesional itu. English teachers itu ada kan yang dimaksud dengan ya ada faktor-faktor atau unsur-unsur terkait dengan pedagogik yang mana yang maksudkan dia profesional dalam kaitannya dengan pedagogik, misalnya dia personal itu yang mana yang dimaksudkan di situ.
Itu perlu kau pahami lagi itu. Ya, yang sosial itu yang mana-mana aja yang dimaksudkan di situ. Halo? Ya kan di situ ada professional teacher itu dilihat dari pedagogiknya, personalnya dan sosialnya, ya. Profesionalnya itu harus semuanya seperti itu. Nah, memang saya katakan tidak, dan kalau dilihat dari frekuensinya, ya, ada mungkin tidak memenuhi frekuensi untuk setiap unsur yang ada itu tadi dengan itu tadi. Nah, saya juga terkait dengan research question juga. Ini saya juga catat di sini tadi. Who perceive, who I perceive gitu. Ya, teachers itu tadi dengan itu siapa yang mempersepsi, siapa misalnya yang dipersip, siapa yang mempersip, teacher mana yang mempersip gitu loh. Habis saja suara Kasmin lagi. Ya. Ya, oke. Sudah bisa dengar. Oke. Jadi tadi itu siapa yang mempersepsi dan siapa yang dipersepsi. Karena itu ada terkait dengan teachers tadi. Ya. Perlu ada jelas di situ siapa yang dipersepsi, siapa yang mempersepsi kayak gitu. Ya. Oke. Jadi kembali lagi tadi itu yang Mas Tari tanyakan tadi dari 3 kemudian yang terpilih 2 tadi itu. Ya. Bagaimana caranya kau menentukan 2 tadi itu? Apanya yang kau jadikan dasar, bukan masuk pada professional English teachers itu, professional teachers tadi itu, untuk menentukan yang 2 orang dari 5. Terus ya. Tapi tidak. Namanya itu tidak bisa menjadi dasar utama ya, tidak boleh menjadi dasar utama terkait dengan professional teachers itu tadi. Lama itu tidak menjamin bahwa dia itu sudah mengaplikasikan komponen professional teachers tadi itu. Nah, persyaratan yang saya terkait dengan yang tadi yang 2 itu, apakah memang mereka itu sudah ikut pelatihan professional teachers? Ya, karena di jawabannya tertulis lebih dari skripsi yang ada di situ. Itu semester yang menjalan. Jadi semua yang masih tertera di situ selain skripsi, itu karena yang dianggap selesai seminar kan, lalu tertulis di situ di EKRS-nya bisa skripsi. Beda lagi dengan di bahasa Jerman. Memang ada mata kuliah juga seminar proposal, lalu di situ dibicarakan bagaimana.
Iya, tapi itu sebenarnya tidak bisa itu kita jadikan dia itu karena dia tidak bisa menunjukkan persis dia memang ya, mungkin ada di dia tidak paham tentang itu, misalnya sosial atau lain. Kalau misalnya TEFL itu misalnya ikut TEFL teaching English foreign language di situ mungkin memang ada, tapi kalau secara umum saja mungkin unsur itu tidak muncul, ya. Karena Tapi kan itu baru sudah ada, ya. bebas mata kuliah yang lain kan. Ya, jadi maksudnya kita Oke, tidak berarti itu bukan hambatan, bukan pertanyaan tadi seperti itu bahwa Sekitar tadi dari suara dari mana? Ya, saya kira itu tadi tambahan saya. Ya. Oke, makasih. Selanjutnya, my counterpart supervisor Pak Amirullah. Pak Amir. Ya, Prof. Ya, kan kalau ada mau barangkali. Ya, tadi banyak sekali itu saya lihat, Prof. Dari Prof. Aspa, bagus sekali itu Prof. Kisman, dari Prof. Sahrin juga bagus nih, Prof. Ya. Mungkin juga dipertimbangkan Kasmin, ya janganlah, tidak boleh ada pemilihan dari 5 ke 2, langsung saja mungkin 2 saja, begitu ya, 2 saja. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada kriteria dulu di awal kalau kualitatif, karena kalau cuma 5 ya harusnya diambil semua saja, ya. Itu tadi sarannya Prof. Aspa, Prof. Sahrir sama Prof. Kisman. Kuesioner angket itu digunakan apabila dia respondennya banyak, benar itu, ya. Jadi itu benar semua itu. Jadi tidak ada pemilihan-pemilihan lagi kalau sedikit, apalagi 2, ya. Kalau memang mau dikerucutkan di situ 2 saja dikasih masuk, tidak ada lagi 5 dari 5. Langsung saya 2, ya. 2 saja teachernya. Ya, langsung saya 2, ya. Iya, itu sesuai sarannya Prof. Kisman. Ya. Langsung saya 2, nggak usah 5. 2 dari 5 lagi, nah ada itu. Nah ada. Ya, tadi sarannya bagus semua, itu dikerucutkan saja. Kemudian sarannya Prof. Aspa tadi, kompetensinya disesuaikan guru, jadi 2 saja berarti. Karena kayak yang kau teliti 2. Ya. Oke, saya kira itu, Prof. Saya kembalikan ke Prof. Baso. Ya, Prof. Ya, Kasmin, nah ini kan ujian tutupnya ya? Ya. Nah, berarti karena ini sudah jadi banyak kekurangannya itu disampaikan di bagian akhir discussion bahwa ini kekurangannya penelitian ini, gitu ya? Oh ya. Ditulis apa kekurangannya, ya? Karena ini kan akan dibaca orang. Ya, sehingga perlu Anda menulis itu apa kekurangannya. Kasmin kan sudah ada artikelnya. Ya kasihnya dulu, mute dulu. Kasmin, unmute. Oh ya, sudah. Masih mute. Masih unmute. Masih unmute ya. Ya. Balik meneh. Kembali lagi. Itu masih ya oke, sudah bisa. Ya, jadi begitu ya, nanti diperbaiki saja karena sudah bukan ini, tapi tetap harus merevisi semua ya yang telah disampaikan. Ya, saya kira cukup, kita tinggal menunggu nilai dari para penguji, kemudian dari Kasmin menyiapkan untuk yudisium dengan skala berkasnya yang harus siapkan.
Berapa nilai proposalmu, Kasmin? Pro- $92,18. Bukan 95. Jadi A minus, kita berapa? Yang jelasnya A minus, begitu? Hasil? Ya. Ya, ini online kan ini hasilmu? Kalau online gampang gitu, nanti bisa dicek. Ya. Tidak ada nilai. Kalau IP mata kuliahmu berapa? Dari mata transkrip kuliah. nilaimu berapa? Tinggi IP-mu ya? Oke. Ini angkatan 2018. Oke, dari Pak Saril, nilai Pak Saril. Pak Saril. Pak Saril. Pak Saril nilai Probaspa. Unmute. Unmute. Sudah dicek. Berapa, Prof? Masuk ada nih. Probaspa berapa nilainya, Pak? Prof? Di chattingnya Pak Baso. Oh iya, oke. Nanti saya cek. Berapa kita? Pak Saril, berapa? 92,5. Ya. Pak Amirullah? 93, Prof. Prof Aspat tadi berapa? 92. Prof Baso? 93. Ya. Kasih Pak 93, 92 dan 92,5. Jadi berapa itu? Ini Pak Kisman. Ya. Ini ada pertanyaannya dari Iren ini. Alamatnya di mana? Namanya? Alamat? Ya. Alamat di Samata. Apa namanya supaya orang bisa kasih itu? Gerahan Nirwana Lestari. Perumahan Gerahan Nirwana Lestari. Ya. Nomor 1 dan 5. Ada bloknya. Hah? Blok. Itu blok Enggak ada bloknya ya? A. Nomor 1 blok A, nomor 5 blok B. Ada itu bloknya. Blok A dengan kan ini rumah. Blok A1 dan B1. Satu blok itu Pak. Ya. Satu blok. Kalau dua Terlalu banyak. Belakang kiri kanan. Blok Jalan A. semua. Iya. Ya, Terlalu banyak rumah itu diambil satu blok. ya, ini coba tolak belakang Ki. Bisa dikasih nomor. Bertolak belakang dijadikan satu sehingga ada blok A nomor 1, blok B nomor 5. Nah, Satu blok sekarang diambil itu rumah di situ. boleh aja blok A nomor 1 dan 5 begitu. Halo, Pak Probaso. Iya, oke. Ya, begitu ya. Sama tadi. Ya, Samata. Ada yang mau digosen? Ya. Ini ada ada tahu di sini Nirwana Lestari blok A1. Romang Polong. Ya, Romang Polong. Ya. Samata. Kelurahan Romang Polong Ya. Samata.
Mau datang itu ke Ya. sini kan? Berapa tadi rata-ratanya, Mau datang? Prof? Ya jangan dulu belum pikul ana. Saya kira sudah dihitung anu Iya, ini. banyak ribet, agak ribet kini. Di sini 63,5 bagi 5. 92,7. Ya, 92,7 cocok. Oh ya, ini belum tahu ya berapa nilainya dulu ya. Belum. Aja dulu saya bisa cek coba itu. Kasmin. Hasilnya. Itulah. Kasmin oh. Ada di chatnya ini ya. Kasmin nama Ridwan. Mohon, saya nanti disampaikanlah karena yang jelasnya hitungannya itu nanti hitungannya dibagi, nilainya ditambah dengan hasil dan dibagi. IP anunya tinggi nih. Jadi proposal 92,8 ya, itu masih harus dicek. Nanti dikirimkan saya anunya ya. Dengan transkrip nilai. Ya, transkrip nilai. Nah, saya kira cukup. Terima kasih kepada penguji, Profesor Aspa, Profesor Kisman, Profesor Sahril, dan rekan Profesor Amirullah. Profesor Amirullah. Ya, kita tutup ini ya. Ya. Dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah, alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sudah lewat waktu, sudah pakai songko ini Pak Kapro 5 kali sudah salah dia. Tidak, karena ini Aat ada di sampingku, kode-kode terus bilang selewat waktu. Ya, oke, kita tutup ya, kita akhiri. Kita akhiri ya. Ya, Baik. meeting for all. Ya, assalamualaikum.